Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Slamet Reddy dalam pembahasan akuntansi keuangan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi tentang aset tetap berupa sumber daya alam. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama yaitu karakteristik dari aset tetap berupa sumber daya alam. Yang kedua yaitu perhitungan harga perolehan aset tetap berupa sumber daya alam. Yang ketiga yaitu metode pencatatan depresi dan penyajian aset tetap dalam neraca. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini adalah sebagai berikut. Kompetensi pengetahuannya adalah menganalisis harga perolehan dan metode pencatatan beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam. Sedangkan kompetensi keterampilannya yaitu melakukan perhitungan harga perolehan dan metode pencatatan beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam. Adapun tujuan dari pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan karakteristik dari aset tetap berupa sumber daya alam dengan tepat. Yang kedua yaitu siswa dapat menghitung berbagai harga perolehan aset tetap berupa sumber daya alam dengan benar. Yang ketiga yaitu siswa dapat mencatat beban depresi aset tetap sumber daya alam dan menyajikan pada laporan neraca dengan benar. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan aset tetap berupa sumber daya alam itu? Aset tetap berupa sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan oleh manusia atau bahan yang tersedia di alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Benda-benda yang dianggap sebagai aset tetap berupa sumber daya alam itu meliputi seluruh benda-benda yang terdapat di dalam permukaan tanah, benda-benda yang terdapat di dalam lapisan tanah, benda-benda yang berada di bawah permukaan air, di atas permukaan air, dan udara yang ada di alam semesta ini yang berguna bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun karakteristik dari aset tetap berupa sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu secara fisik merupakan hasil dari kegiatan operasional seperti penggalian, pemotongan, atau pemompaan. Yang kedua yaitu hanya dapat digantikan oleh kekuatan alam semata.
tidak dapat diupayakan atau diusahakan oleh manusia seperti produk yang merupakan hasil dari kegiatan produksi. Berikut ini disampaikan klasifikasi atau penggolongan aset tetap berupa sumber daya alam sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan kemungkinan untuk dapat dipulihkan. Aset tetap berupa sumber daya alam diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aset tetap berupa sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan aset tetap berupa sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis, karena bagian yang telah terpakai dapat diganti dengan bagian yang baru. Sumber daya alam ini juga disebut sebagai aset biologis. Contohnya yaitu berupa hewan hasil kegiatan peternakan, ikan hasil kegiatan budidaya perikanan, buah-buahan hasil perkebunan, sayuran dari hasil pertanian, dan tumbuh-tumbuhan dari hasil kehutanan, dan lain-lainnya. Sumber daya alam yang dapat habis karena aset yang telah dipakai atau digunakan tidak dapat diganti dengan yang baru, atau untuk mendapatkannya kembali diperlukan waktu yang sangat lama. Contohnya yaitu minyak bumi, gas, batu bara, dan lain-lainnya. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah seluruh dari hasil kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan kayu yang ada di hutan. Yang kedua, sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati yaitu seluruh dari hasil kegiatan peternakan seperti peternakan hewan besar, semisal sapi, kambing, kerbau, peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan jenis unggas lainnya, serta kegiatan perikanan, baik perikanan air tawar maupun air laut, serta hasil dari kegiatan penangkapan ikan di laut. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi yaitu memanfaatkan sumber daya alam energi yang dapat digunakan secara terus-menerus seperti pemanfaatan energi matahari, air, panas bumi, bioenergi, dan energi lainnya. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terdiri dari benda-benda abiotik atau benda-benda mati yang terdiri dari 2, yaitu yang pertama, bahan galian logam. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan, bahan galian dikelompokkan menjadi 3, yaitu
Bahan galian B yaitu bahan galian vital seperti emas, perak, kristal, nikel, bauksit, mangan, timah, tembaga, dan lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu bahan galian non-logam. Bahan galian yang kedua yaitu bahan galian golongan A atau golongan strategis seperti minyak bumi, gas alam, aspal, batu bara, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu bahan galian C atau vital seperti nitrat, asbes, batu apung, marmer, batu tulis, pasir kuarsa, pasir, dan lain-lainnya. Oke, sebelum kita lanjut pada pembahasan video kali ini, untuk mendukung channel ini supaya tetap ada dan dapat berkembang dengan baik, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Menekan tombol lonceng notifikasinya supaya informasi atau update terbaru dari channel ini bisa Anda dapatkan. Dan juga share video ini jika kalian anggap video ini bermanfaat. Terima kasih. Bagaimanakah cara menghitung harga perolehan dari aset tetap berupa sumber daya alam itu? Aset tetap berupa sumber daya alam dapat dihitung dengan menjumlahkan unsur-unsur pembentuk harga perolehan. Adapun unsur-unsur pembentuk harga perolehan berupa aset tetap sumber daya alam terdiri dari 4 komponen biaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya akuisisi. Yang kedua yaitu biaya eksplorasi. Yang ketiga yaitu biaya eksploitasi berupa biaya pengembangan tidak berwujud. Yang keempat yaitu biaya restorasi. Yang pertama yaitu biaya akuisisi. Biaya akuisisi adalah biaya yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh hak properti, untuk mencari dan menemukan sumber daya alam yang belum pernah ditemukan, atau harga yang harus dibayar oleh perusahaan untuk sumber daya alam yang sudah ditemukan. Adapun contoh dari biaya akuisisi sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya izin kepada pemerintah setempat untuk memperoleh izin menambang pada suatu wilayah atau daerah tertentu yang mengandung sumber daya alam. Yang kedua yaitu biaya penggantian kepada pihak penemu sumber daya alam sebelumnya. Yang kedua yaitu biaya eksplorasi. Biaya eksplorasi adalah biaya untuk mencari atau menemukan sumber daya alam. Biaya eksplorasi sumber daya alam yang berada di permukaan tanah jauh lebih murah
jika dibandingkan dengan sumber daya alam yang berada di bawah lapisan tanah. Adapun contoh dari biaya eksplorasi sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya survei seismik, studi geologi, dan studi geofisika. Survei seismik adalah merupakan upaya pencarian cadangan migas di bawah permukaan bumi menggunakan gelombang seismik. Hal itu dilakukan dalam rangka eksplorasi daerah yang berprospek untuk mengandung hidrokarbon atau minyak bumi dan gas bumi. Studi geologi adalah untuk memahami struktur dan susunan bebatuan di bawah permukaan tanah, sehingga diketahui area lebih lanjut melalui studi geofisika. Studi geofisika adalah untuk memahami sifat fisik dari batuan mulai dari permukaan hingga kedalaman tertentu. Metode yang digunakan yaitu survei seismik. Yang kedua yaitu biaya pemetaan persebaran sumber daya alam. Yang ketiga yaitu biaya pengeboran eksplorasi. Yang keempat yaitu biaya penelitian sampel sumber daya alam di laboratorium. Yang kelima yaitu biaya kajian kelayakan ekonomi untuk pengambilan sumber daya alam. Yang ketiga yaitu biaya eksploitasi. Biaya eksploitasi adalah biaya untuk mengambil sumber daya alam yang telah ditemukan agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Biaya eksploitasi terdiri dari dua jenis, yaitu biaya pengembangan berwujud dan biaya pengembangan tidak berwujud. Adapun contoh dari biaya pengembangan baik berwujud maupun tidak berwujud adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya pembuatan tempat pengolahan sumber daya alam atau pabrik. Biaya pengadaan mesin pabrik atau peralatan pabrik. Berikutnya adalah biaya untuk pembelian alat berat atau kendaraan berat. Sedangkan biaya pengembangan tidak berwujud seperti biaya pembuatan jalan di sepanjang area pertambangan. Berikutnya adalah biaya pembuatan sumur atau terowongan di area pertambangan. Yang terakhir yaitu biaya restorasi. Biaya restorasi adalah biaya untuk memulihkan kembali kondisi dari alam atau lingkungan akibat dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang bertujuan untuk mengembalikan kepada kondisi semula atau sedia kala, atau untuk mengurangi segala kerusakan yang ditimbulkan akibat dari kegiatan eksploitasi tersebut. Contoh dari biaya restorasi adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu biaya pengolahan limbah. Pengolahan limbah dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran kepada lingkungan akibat kegiatan eksploitasi sumber daya alam, semisal kegiatan untuk pencucian batu bara yang menggunakan merkuri. Supaya limbah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut tidak mencemari lingkungan, maka sebelum limbah tersebut dibuang, harus dilakukan pengolahan limbah tersebut yang bertujuan untuk mengurangi dari persentase pencemaran terhadap lingkungan, agar lingkungan di mana tempat tambang tersebut aman dari pencemaran. Yang kedua yaitu biaya pembuatan talut atau tanggul, berupa talut dari semen atau bronjong besi. Hal ini dilakukan agar tanah di sekitar tepian sungai tidak ikut terkikis atau longsor akibat dari kegiatan penyedotan pasir atau pengambilan pasir di sepanjang aliran sungai. Hal ini biasa dilakukan untuk kegiatan penambangan pasir. Yang ketiga yaitu biaya reboisasi. Kegiatan reboisasi dilakukan oleh pengusaha pemegang hak penguasaan hutan. Hal ini dilakukan untuk mencegah banjir akibat hutan yang gundul. Di samping itu juga berfungsi untuk mengembalikan fungsi hutan agar berfungsi seperti sedia kala atau semula, yaitu sebagai tempat habitat untuk makhluk hidup yang ada di lingkungan hutan tersebut. Bagaimanakah cara untuk menghitung beban deflasi dari aset tetap sumber daya alam itu? Beban deflasi dihitung dengan menggunakan pendekatan biaya, menggunakan metode satuan aktivitas, sehingga diperoleh tarif deflasi untuk aset tetap sumber daya alam tersebut. Yaitu harga perolehan dari aktiva tetap sumber daya alam dikurangkan dengan nilai sisa dibagi dengan taksiran jumlah sumber daya alam yang dapat diambil atau dieksploitasi, sehingga menghasilkan tarif deflasi untuk sumber daya alam yang bersangkutan. Deflasi adalah alokasi biaya untuk aset tetap sumber daya alam sehingga dapat dibebankan secara rasional dan sistematis selama masa proses pengambilan manfaat sumber daya alam tersebut. Adapun perbedaan antara deflasi dan depresiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, deflasi merupakan pengakuan pengurangan kuantitas dari aset tetap berupa sumber daya alam. Pengurangan sumber daya alam karena jumlahnya berkurang karena dilakukan kegiatan eksploitasi atau pengambilan sumber daya alam untuk diproduksi menjadi persediaan barang yang siap untuk dijual. Sementara depresiasi merupakan pengakuan terhadap pengurangan manfaat atau nilai dari aset tetap karena dioperasikan di dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua,
Depresi digunakan untuk aset tetap yang tidak dapat diganti langsung dengan aktiva yang sama bila aset tersebut sudah habis untuk dieksploitasi atau diambil. Karena untuk mendapatkan aset yang sama memerlukan waktu ataupun proses yang sangat lama. Misalkan, untuk mendapatkan kembali batu bara ataupun minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama, misalkan ribuan tahun untuk mendapatkan kembali aset yang telah diambil atau dieksploitasi. Sementara depresiasi digunakan untuk aset tetap yang dapat diganti langsung dengan aktiva yang sama bila sudah habis atau masa manfaatnya telah selesai. Yang ketiga, depresi merupakan pengakuan langsung terhadap perubahan sumber daya alam menjadi barang yang siap untuk dijual atau persediaan barang dagangan setelah melalui proses eksploitasi atau pengambilan sumber daya alam. Sedangkan depresiasi merupakan alokasi harga perolehan menjadi beban untuk pengurang penghasilan selama periode pelayanan atau manfaat dari aktiva tetap yang bersangkutan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendetail tentang perhitungan depresi dari aset tetap berupa sumber daya alam, mari kita simak penjelasan pekerjaan kasus soal berikut. PT Bagendit memperoleh izin menambang pasir atau galian C di pinggiran Sungai Serayu sepanjang 2000 meter dari Dinas ESDM Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara untuk jangka waktu selama 5 tahun. Pada titik yang akan ditambang diperkirakan mengandung pasir sebanyak 48.000 rit. Biaya izin per meter lokasi yaitu sebesar Rp800.000. Untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir, perusahaan mengeluarkan biaya restorasi berupa pembuatan talut atau bronjong di sepanjang area penambangan dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp560 juta. Adapun hasil produksi pasir tiap periodenya adalah sebagai berikut. Tahun 2015 sebanyak 15.000 rit pasir. Tahun 2016 sebanyak 12.000 rit pasir. Tahun 2017 sebanyak 10.000 rit pasir. Tahun 2018 sebanyak 8.000 rit pasir. Dan tahun terakhir 2019 sebanyak 3.000 rit pasir. Berdasarkan data di atas, hitunglah besarnya beban depresi tambang pasir setiap tahunnya atau periodenya. Adapun perhitungan dari harga perolehan aset tetap berupa sumber daya alam dihitung sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya izin lahan dihitung dari 2000 meter dikalikan tarif izin per meter sebesar Rp800.000 atau
sebesar 1.600.000.000 rupiah. Yang kedua yaitu biaya restorasi berupa pembuatan talut atau bronjong kawat sebesar 560 juta rupiah. Sehingga dari dua biaya tersebut diperoleh jumlah biaya perolehan tambang pasir sebesar 2.160 juta rupiah. Tarif depresi sumber daya alam berupa tambang pasir dihitung sebagai berikut. Harga perolehan berupa tambang pasir dibagi dengan banyaknya jumlah pasir yang dapat diperoleh selama usia penambangan atau 5 tahun, yaitu tarif depresi per rit pasirnya dihitung sebagai berikut. Harga perolehan berupa aset tetap sumber daya alam berupa tambang pasir sebesar 2.160 juta dibagi dengan taksiran banyaknya rit pasir yang bisa diambil, yaitu sebanyak 48.000 rit pasir. Sehingga tarif depresi per rit pasirnya sebesar Rp45.000 per rit pasir. Perhitungan beban depresi berupa aset tetap sumber daya alam berupa tambang pasir setiap periodenya atau tahunnya adalah sama, yaitu dengan mengalihkan tarif depresi per rit pasirnya dikalikan dengan jumlah pasir yang dapat diambil setiap periodenya atau tahunnya. Beban depresi tahun 2015 dihitung sebagai berikut. 15.000 rit pasir dikalikan dengan tarif depresi per rit pasirnya sebesar Rp45.000 atau senilai Rp675 juta. Beban depresi tahun 2016 yaitu 12.000 rit pasir dikalikan dengan tarif depresi per rit pasirnya sebesar Rp45.000 atau senilai Rp540 juta. Beban depresi tahun 2017 yaitu 10.000 rit pasir dikalikan dengan tarif depresi per rit pasirnya sebesar Rp45.000 atau senilai Rp450 juta. Beban depresi tahun 2018 dihitung sebagai berikut. 8.000 rit pasir dikalikan dengan tarif depresi per rit pasirnya sebesar Rp45.000 atau senilai Rp360 juta. Beban depresi tahun 2019 dihitung sebagai berikut. 3.000 rit pasir dikalikan dengan tarif depresi per rit pasirnya sebesar Rp45.000 atau senilai Rp135 juta. Adapun jurnal yang harus dibuat oleh PT Bagendit untuk mencatat beban depresi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2015. Beban depresi
aset tetap sumber daya alam berupa tambang pasir debit sebesar Rp675 juta. Akumulasi deflasi aset tetap sumber daya alam tambang pasir kredit sebesar Rp675 juta. Tanggal 31 Desember 2016. Beban deflasi aset tetap sumber daya alam berupa tambang pasir debit sebesar Rp540 juta. Akumulasi deflasi aset tetap sumber daya alam berupa tambang pasir kredit sebesar Rp540 juta.